Kali ini saya akan mereview episode kelima dan keenam dari season 2 Made in Abyss. Sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan klik subscribe agar terus dapat update video terbaru. Episode kelima ini memiliki judul Concealment atau berarti persembunyian. Di sini saat Reik berusaha untuk kembali ke desa, dia diserang oleh makhluk abis bernama Turbinate Dragon. Untungnya, Reik ditolong oleh robotnya Faputa yang bernama Gaburon. Robot ini memperingatkan Reik untuk jangan terlalu lama ada di desa itu. Setelah diselamatkan, Reik kemudian mencoba mendapatkan jawaban ketika dibawa ke dalam desa. Dia bertanya asal-usul dari Gaburon. Kemudian Gaburon berkata kalau dia adalah unit interferensi. Unit interferensi adalah robot yang mampu berpikir dan bertindak secara mandiri. Unit interferensi sendiri memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan baru. Namun, dia tidak tahu siapa Reik dan tidak punya data sama sekali terkait jenis dari Reik. Karena desainnya yang mirip, Gaburon berargumen kalau mungkin saja Reik dan dia mempunyai pencipta yang sama. Bedanya, unit interferensi tidak berpindah lapisan. Mendengar hal itu, Reik bertanya, apakah Gaburon mungkin mengetahui siapa penciptanya? Gaburon menginformasikan kalau dia tidak punya data terkait hal itu dan meminta Reik yang bisa berpindah antar lapisan untuk mengungkap misteri tersebut. Shin lalu pindah ke Riko yang melihat salah satu 3 Sage, Wasukian, ternyata juga bisa bahasa Delver. Riko pun sangat malu karena lupa memperkenalkan dirinya sebagai seorang Delver. Wasukian sangat antusias dan memberinya salam sebelum pergi dari situ. Kemudian, Narehate tadi mengajari Riko dasar bahasa desa dan mengatakan kemungkinan temannya ada di sebuah tempat bernama Dokupu. Riko lalu ke gua Dokupu itu. Di dalamnya, Riko menemukan wanita yang sedang ditahan. Kemudian, setelah ditanya Riko, wanita itu memperkenalkan dirinya yang bernama Fueko. Alasan dia ditahan di sini karena Fueko tidak setuju dengan pembentukan desa Iblu, dan akibatnya dia diasingkan ke lubang tersebut. Melalui makhluk penyeimbangan, Fueko melihat perkembangan desa dan juga mengubah sudut pandangnya kalau desa Iblu ternyata tidak seburuk yang ia duga. Mendengar Fueko, Riko tapar laku langsung membebaskannya dan memutuskan untuk mengangkat Fueko dari tempat tersebut. Fueko lalu mengantar Riko ke rumah salah satu 3 Sage, yaitu Belaf. Saat Riko masuk, dia menemukan Nanachi yang tertidur di samping Mitty. Majikage yang di dalam menyesali tindakannya yang menyebabkan Nanachi menjadi seperti itu. Ketika Riko bertemu Belaf, dia mengatakan kalau Mitty ini adalah klon yang dia miliki dengan bayaran setengah badannya sendiri. Karena di masa lalu, ternyata Belaf ini pernah bertemu dengan Bondrewd. Saat bertemu Bondrewd, Belaf menyadari kalau Mitty yang dibawa oleh Bondrewd itu adalah makhluk yang abadi. Tapi Bondrewd menolak permintaan Belaf untuk menyerahkan Mitty, meskipun Belaf mengatakan kalau dia akan memberikan apapun pada Bondrewd sebagai bayarannya. Lalu di masa kini, Belaf mengatakan pada Riko kalau Nanachi itu menjual dirinya untuk membuat Mitty. Dan kalau Riko ingin mereka kembali, Riko harus memberikan bagian tubuhnya sebagai pertukaran nilai. Riko pun hampir saja memberikan tubuhnya kalau tidak dihentikan Majikage. Kemudian Riko ditarik paksa dari rumah Belaf agar dia tidak berulah lagi. Lalu tiba-tiba saja di desa ada monster abis yang datang untuk meneror desa. Riko lalu menuju ke tempat Pruska dan pergi mengambil fluidnya sebelum akhirnya tokonya dihancurkan. Dari arah lain, salah satu dari 3 Sage, Juroimo, tiba untuk bertarung dengan makhluk itu. Riko menjadi khawatir tentang keadaan desa yang diserang. Tapi Narehate dari pasar, termasuk si koki restoran tadi, mengatakan pada Riko kalau semuanya akan baik-baik saja dan mereka pergi untuk membantu Juroimo. Riko langsung berpikir untuk mengalahkan makhluk tadi dengan cepat. Dengan pengetahuan bahasa Iblu, dia lalu berbicara dengan warga desa untuk mencoba makhluk tadi dengan jaring besar dan akhirnya membunuhnya dengan tombak. Riko dan warga Narehate sangat senang ketika monster tadi dilumpuhkan.
Tapi ternyata dia bangkit lagi dan mencoba menangkap semua orang di situ. Di saat itu Rico sudah sangat pasrah dengan apa yang terjadi. Tapi kemudian dia diselamatkan oleh Ma. Pruska mengatakan pada Rico untuk menggunakan peluit putihnya. Dan setelah ditiup, Rex langsung datang dan melawan makhluk itu. Rex dan Rico bersatu untuk menyerangnya sekali lagi. Saat Rex meluncurkan pukulan terakhir, dia tiba-tiba saja sangat kaget ternyata makhluk tadi itu tinggal cangkangnya saja. Wasuke muncul dan memuji mereka atas keberaniannya dan menjelaskan kalau inti atau ratu dari makhluk itu sudah mati, sehingga yang lain pergi mencari ratu baru. Reiko kemudian bertanya bagaimana caranya untuk mendapatkan Nanachi kembali. Wasuke berpikir kemungkinan itu bisa dilakukan dengan membawa bagian Faputa. Mendengar hal itu, Reiko kembali ke Faputa untuk memenuhi syarat Wasukian. Di saat ini pula, Rico beristirahat dengan Fueko dan warga desa lain di suatu rumah. Dan disinilah akhirnya Fueko menceritakan masa lalunya. Episode pun berakhir. So, itu saja review episode 5 dan 6 dari season 2 Made in Abyss. Kalau ada pertanyaan bisa komen ya. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.